Maka Ashabul Ukhdud ini dikisahkan ada yang selamat, minta bantuan ke Ethiopia Habasyah, Raja Najasyi. Disitulah Raja Najasyi mengirim pasukan yang bernama Abraha pemimpinnya dan Arya, membawa gajah yang besar. Yaman ono gajah saking pundi to, Pak? Nah, Afrika toh. Gajah itu saking Afrika, Ethiopia, Habasa. Membawalah Raja Najasyi gajah yang besar dengan pimpinan Arya dan Abraha menuju kemana? Yaman. Karena Najran waktu itu masih mengikuti agamanya Nabi Isa, jadi Ahlul Kitab. Kemudian Habasa, Raja Najasyi ini agamanya pun agama Nasrani, masih seleting, masih agama Samawi. Sedangkan Dunwas adalah orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian tadi Abraha diutus oleh Raja Najasyi menuju kemana? Yaman. Akhirnya Yaman diporak-porandakan oleh pasukan Raja Najasyi ketika itu. Maka Dunwas tewas ketika peperangan dengan Abraha. Akhirnya Yaman dikuasai oleh Abraha ketika itu. Sebenarnya Arya yang menguasai dulu, nanti dikudeta oleh Abraha. Ceritanya seperti itu, tapi saya singkat. Jadi ketika itu Raja Najasyi mengirim 2 komandan, 1 Arya, 2 Abraha. Dan kemudian setelah menguasai Yaman, maka Arya inilah yang menguasai Yaman, menjadi pemimpin Yaman. Kemudian karena Arya ini zalim kepada masyarakatnya, dikudeta oleh Abraha, komandannya sendiri. Akhirnya tersiar kabar bahwasanya 2 komandan ini saling perang. Agar tidak terjadi kemarahan oleh Raja Najasyi dan Romawi, maka Raja Abraha ini membangun sebuah sebuah gereja Qulais, gereja yang besar untuk ngerem itu agar tidak terjadi kemarahan kepada Raja Najasyi ataupun Raja Romawi. Dibuatkan gereja yang besar yang dilapisi emas. Ada yang mengatakan bahwasanya Abraham membuat itu karena melihat orang Arab setiap tahun itu haji menuju Ka'bah. Untuk membuat tandingan dibuatlah Qulais itu. Itu perbedaan pendapat sejarah. Kemudian diundanglah orang-orang Arab untuk menuju Yaman agar beribadah di gereja. Dan orang-orang Arab ketika itu sudah punya Ka'bah, maka datanglah, ada yang mengatakan Bani Kinanah kayaknya, itu datang ke Yaman, tidak ibadah, kemudian malah BAB BAB di dalam gereja. Ini kisahnya sahih, emang kisah para ulama sejarah ini. Akhirnya paginya Abraham melihat bahwasanya gerejanya ada kotoran. Siapa yang melakukan ini? Orang Arab Mekah. Maka Abraham marah ketika itu, membawa pasukan gajah menuju Mekah. Dong sampai gini ceritanya urutannya. Nah, inilah kisah urutan antara Ashabul Ukhdud dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya Abraham menuju ke Mekah dengan pasukan gajah. Ada gajah yang paling besar, warnanya abu-abu keputihan, dinamakan namanya Mahmud. Gajahnya saking besarnya itu. Dan inilah yang dibuat untuk menjadi pemimpin gajah-gajah yang lain, karena ada pimpinannya agar gajah ini berhenti, seluruhnya pun berhenti. Akhirnya sampailah gajah-gajah pasukan ini ke Mekah. Di Mekah Abraham melihat unta-untanya orang Mekah sangat banyak di lembah-lembah, dan di sana ada untanya Abdul Muthalib. Ketika itu zamannya Abdul Muthalib. Maka diambillah untanya Abdul Muthalib oleh Abraham. Dan ketika itu Abraham melihat bahwasanya Abdul Muthalib adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang berwibawa. Tatkala itu Abdul Muthalib marah ketika unta-untanya ini diambil, protes kepada Abraham. Wahai Abraham, ini adalah unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraham pun terkesima ketika itu, tertawa. Tadi aku ini terkesima denganmu, wahai Abdul Muthalib. Engkau adalah orang yang berwibawa, orang yang bijaksana. Tatkala engkau meminta unta-untamu, maka wibawamu sudah turun semuanya.
Kenapa? Karena aku ini mau menghancurkan Ka'bah. Loh, awakmu kok isih mikirno unta? Katanya. Aku ini mau menghancurkan Ka'bah ini loh, tempat kesayanganmu, rumah kesayangan kalian. Maka akan aku luluh lantakan. Kok masih kamu memikirkan unta? Apa jawaban Abdul Muthalib? Inni Rabbul Ibil. Aku ini pemilik unta. Walil baiti Rabbun sayamna'u. Masya Allah. Dan bagi Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Sayamna'u. Maka pemilik tersebutlah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Ini tauhidnya Abdul Muthalib. Nah, aku sendiri unta, tak kira untaku. Nah, Ka'bah kan ada pemiliknya. Siapa? Allah, maksudnya Abdul Muthalib. Maka Abraha pun tidak menggubris apa yang dikatakan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib memberikan pengumuman ke Mekah, seluruh penduduk Mekah agar mengungsi ke gunung-gunung. Karena pasti nanti akan ada adab Allah yang turun ketika Ka'bah mau dihancurkan. Maka beneran, maka Abraha pun masih lanjut mau menghancurkan Ka'bah. Ketika itu gajahnya yang besar yang bernama Mahmud melihat Ka'bah, seketika itu duduk ndomplok breng, nggak mau naik, nggak mau berdiri. Seluruh gajah pun berhenti semuanya, nggak mau bergerak. Tatkala diarahkan Abraha ke arah Yaman, Mahmud ini gajah yang besar ini mau jalan ke arah Yaman. Ketika dihadapkan ke Ka'bah, dia berhenti. Kode seperti itu tidak dipahami oleh Abraha. Subhanallah. Maka Abraha masih melanjutkan keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya Allah turunkan burung ababil, kemudian burung ababil ini membawa batu dari neraka, dilemparlah batu itu kepada pasukan Abraha. Ka'asfim ma'kul, sebagaimana daun yang dimakan ulat. Gajah-gajahnya itu bolong-bolong kayak daun dimakan ulat itu, Pak. Kan bolong toh. Nah, kayak seperti itu, saking panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Bagaimana wujud burung ababil? Wallahu ta'ala alam. Ada yang mengatakan di video YouTube ternyata burung ababil seperti ini. Saya kurang percaya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, itu adalah kisah. Kenapa wasummiya ammu wiladatihi amal fil? Dinamakan tahun kelahirannya Nabi dengan tahun gajah karena ketika itu ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kisahnya urutannya seperti itu. Dari Ashabul Ukhdud sampai Raja Abraha menguasai Yaman. Akhirnya Raja Abraha membuat gereja. Gerejanya dibuang kotoran oleh orang Arab. Akhirnya Abraha marah menghancurkan Ka'bah. Seperti itu kisahnya.